Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Octavia Ledo. Saya dari Prodi PAUD kelas B semester 1. Tugas mata kuliah Profesi Pendidikan. Saya akan menjelaskan secara singkat dari materi bab 1 tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi. Pada zaman dahulu, sebelum agama masuk Indonesia, seorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau Bodhisattva. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual dan kewajiban murid-muridnya. Pada masa ini, guru berasal dari kasta Brahmana. Mereka mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Mereka mengajarkan filsafat, sastra, hukum, bela diri, dan lain sebagainya. Guru mendapatkan posisi yang terhormat di masyarakat. Dalam agama Sikh, guru mempunyai makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha. Namun posisinya lebih penting lagi dikarenakan salah satu inti ajaran agama Sikh adalah kepercayaan terhadap ajaran 10 guru dalam agama Sikh. Setelah agama Islam masuk di Indonesia, orang belajar di pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan sholat dengan benar. Ulama yang mengajar di pesantren juga dinamakan guru. Para siswa biasanya tinggal di rumah ulama tersebut dan membantu bercocok tanam untuk kebutuhan hidup sehari-hari pada masa itu. Guru mengajarkan ilmu pengetahuannya di tempat-tempat tertentu. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen, dalam Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar agung. Allah juga menempatkan pengajar-pengajar yang meliputi bapak-bapak leluhur, para imam, para nabi, ahli Taurat, dan para hakim untuk membimbing umatnya kepada ketaatan dan pengenalan akan Allah. Pengajaran Allah dalam Perjanjian Baru meliputi Yesus sebagai rasul pengajar dalam jemaat mula-mula. Sejarah lembaga kependidikan. 1. Masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar pendidik yang berbeda,
yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. 2. Masa kemerdekaan. Kesadaran kebanggaan dalam semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, Persatuan GUM Hindia Belanda atau PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda akan kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia atau PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November tahun 1945 di Sukarta. Pada tanggal 25 November tahun 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI didirikan. Dengan semangat pikir merdeka yang bertalu-talu di tengah bau misiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Sukarta. Mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang keempat, membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyelamatkan dirinya di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Lintas sejarah PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintasan sejarah PAUD menjadi beberapa periode, yaitu penjajahan Belanda, periode taman siswa, penjajahan Jepang, dan awal merdeka, awal kemerdekaan, dan gerakan yayasan bersekolah pada Libu, Taman Kanak-kanak, Al-Quran oleh BKPRMI. Periode lahirnya PAUD tahun 2003 hingga sampai dengan sekarang. Latar belakang penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu pertama, masih banyaknya anak usia dini di seluruh
wilayah Indonesia yang belum mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenis. Yang kedua, alasan pemerataan pendidikan dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberi kesempatan kepada anak-anak, terutama di daerah-daerah, untuk turut mengenyam pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa badan dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Sekian dan terima kasih.